Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita kepada saat yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ketika kemerdekaan terus dilucuti dengan keberingasan daripada pemerintahan, maka satu kata yang baik, mantul dari bawah. Baik, saya sampaikan bahwasannya hari ini lembaga negara yang mengurus mengenai permasalahan pendidikan, yakni Kemenristek Dikti dan Kebudayaan, tidak bisa menuntaskan tugasnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa karena telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang menindas daripada dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Kendati Menteri Pendidikan telah melayangkan kalimatnya bahwasannya UKT dibatalkan untuk dinaikkan, tapi kita perlu ketahui bahwasannya itu adalah siasat buruk dari pemerintah untuk semakin menggerus daripada pendidikan yang layak untuk rakyat miskin kota. Pendidikan hanya diberikan kepada imperium pemerintahan yang hari ini memiliki begitu banyak kolega di pemerintahan, tapi tidak memiliki begitu banyak terkait asas kebermanfaatan terhadap masyarakat sipil. Ditambah lagi dengan tapera yang hari ini menggerus pendapatan masyarakat merupakan satu kegagalan negara. Anies Baswedan pernah menyampaikan di dalam orasinya bahwasannya bagaimana demokrasi gagal dalam satu negara adalah hadirnya pemerintahan yang kemudian mendiskreditkan hak-hak daripada masyarakat saudara-saudara sebangsa setanah air. Ibu-ibu hari ini sibuk mengurus dan bagaimana mencari biaya untuk menyekolahkan anaknya. Tapi enggak, tadi kayaknya ada orasi. Oke, baik. Lebih lanjut, seperti apa yang disampaikan sebelumnya bahwasannya Jokowi adalah dalang daripada segala macam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Jokowi adalah presiden yang gagal dalam mengelola kebijakan maupun setiap keputusan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah permasalahan daripada kemanusiaan yang tidak turut dituntaskan. Kita lihat di samping sana saudara-saudara sekalian, bagaimana pada 20, 21, 22 Mei tahun 2019 pada saat pemilihan putaran kedua, Jokowi mendesain begitu banyak oknum-oknum untuk mencederai hak-hak sipil, hak-hak kebebasan berpendapat dengan membunuh karakter serta membunuh fisik daripada orang-orang yang kritis, saudara-saudara. Lebih lanjut saya sampaikan bahwasannya ke depannya kita akan menghadapi rezim yang begitu bobrok, yaitu kehadiran tim mawar dalam pemerintahan. Ini merupakan satu pintu gerbang memasuki kegagalan demokrasi Indonesia. Kegagalan daripada kebebasan berpendapat yang sudah menjadi cita-cita reformasi saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kebebasan berpendapat jelas diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Namun apabila dihalang-halangi, maka negara hari ini telah menggagalkan daripada amanat reformasi tersebut, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dan apabila bentuk kritisisme dihadang dengan RUU Polri hari ini, maka negara Kesatuan Republik Indonesia mencoba menghalang demokrasi yang ada di Indonesia dengan mengajukan rencana atau rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, di mana dalam rancangan tersebut telah dicanangkan bahwasanya Polri berhak memutus akses internet di tempat aksi, di tempat unjuk rasa. Polri memiliki hak veto seperti itu. Sementara hal tersebut merupakan hal yang kontradiktif dengan pasal 28E ayat 3, yakni Undang-Undang Kebebasan Berpendapat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bukan saja dari segi ekonomi, segi sosial maupun segi pendidikan. Hari ini ketika kita bernapas pun negara mencoba mengatur dan bagaimana mendikte agar kita bernapas semata-mata untuk menghidupkan pemerintahan yang ada. Tapi kendati demikian saudara-saudara sekalian, napas yang kita bangun adalah napas perjuangan, napas kebenaran yang tidak bisa dipersekusi oleh siapapun itu, oleh siapapun mereka yang berada dalam kekuasaan. Relasi kekuasaan tidak pernah bisa mengkooptasi apa yang kita sampaikan hari ini. Relasi kekuasaan tidak akan bisa menggunakan
aparat-aparat sipil negara untuk membatasi penyampaian pendapat di muka umum, saudara-saudara sekalian. Maka jangan pernah takut untuk berbicara apabila Irjen Firly Bahuri adalah seorang koruptor, merupakan orang yang berasal dari aparat negara. Maka jangan pernah takut untuk bicara mengungkap bagaimana dalang daripada KM50, dalang daripada kejahatan HAM tahun 2019, yakni kematian Randi dan Yusuf di Kendari, kemudian beberapa tragedi kemanusiaan yang menimpa di DKI Jakarta, saudara-saudara sekalian. Itulah yang harus kita lihat secara kacamata kemanusiaan. Dan apabila kacamata kemanusiaan tersebut hilang, maka tidak ada bedanya kita dengan pemerintahan, saudara-saudara sekalian. Kita bicara masalah ekonomi hari ini, sementara sumber daya manusia kita terus dikooptasi dengan pembatasan terhadap penyampaian pendapat, maka tidak layak kita menyampaikan permasalahan ekonomi, sosial, politik maupun apapun, saudara-saudara sekalian. Tapi yang terpenting, bagaimana kita rumuskan untuk memajukan sumber daya manusia melalui kebebasan berpendapat, melalui kebebasan berserikat, tanpa ada kooptasi dari relasi kekuasaan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Apapun yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 2014 sampai tahun 2024 adalah ulah daripada Jokowi. Saya pikir demikian. Kebenaran hanya datang dari langit, kesalahan datang dari Jokowi, dan rakyat Indonesia adalah korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.